Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat, semangat, bahagia. Nah, balik lagi dengan saya. Kali ini kita masih akan ngobrolin seputar penelitian, skripsi, tugas akhir, semacam itu. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang latar belakang penelitian. Dan menurut saya pribadi, ini mungkin beda-beda gitu ya, masing-masing peneliti dan masing-masing penulis pendapatnya mungkin berbeda-beda, tapi menurut saya pribadi latar belakang ini merupakan salah satu bagian yang cukup sulit dan cukup menguras energi. Kenapa demikian? Karena ada hal-hal yang cukup penting dan di mana latar belakang ini perlu menggambarkan kira-kira ini mau ngapain sih penelitiannya gitu ya. Jadi menggambarkan arah penelitian dan permasalahan penelitian. Tapi apakah itu sulit gitu ya? Jadi ya sulit-sulit gampang sulit gitu. Bukan berarti tidak bisa dilakukan, tetapi ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam membuat latar belakang penelitian. Jadi kita akan membahas itu kali ini. Tapi sebelum latar belakang penelitian, mungkin saya akan membahas dulu tentang judul dan bab pertama, bab pendahuluan, karena latar belakang akan sangat berkaitan dengan dua hal ini. Yang pertama tentang judul penelitian. Jadi ini hanya sedikit tips gitu ya buat teman-teman semua. Judul penelitian itu sebenarnya mencerminkan tujuan penelitian. Jadi teman-teman mau ngapain penelitiannya, mau mencari apa, mau menggali apa, itu tertuang dalam judul penelitian, di mana tujuan penelitian ini tentunya dihasilkan atau dirumuskan dari masalah penelitian. Jadi mencerminkan masalah penelitian dan mencerminkan tujuan penelitian. Terus kalau sekarang masih bingung judul, bagaimana? Don't worry, nggak masalah, karena kalau saya pribadi, judul ini bisa difikskan nanti di belakangan ketika proposal skripsi atau latar belakang udah selesai dilakukan. Di awal mungkin kita bisa kunci topiknya dulu, topik penelitiannya, tapi mungkin sambil kita menggali topiknya, menggali masalahnya apa, judul nanti masih bisa berkembang kalau saya. Tapi mungkin beberapa dosen atau beberapa peneliti punya tips yang berbeda. It's okay, nggak masalah, tinggal teman-teman bisa menyesuaikan dengan gaya belajar teman-teman dan gaya komunikasi atau gaya penulisan dari masing-masing dosen. Dan dalam membuat judul penelitian, ini tipsnya jangan terlalu panjang, cukup 9-14 suku kata, dan ini mencakup variabel yang ingin diteliti. Kemudian karena kita di bidang perencanaan wilayah dan kota gitu ya, tentunya kita perlu menyebutkan lokasi penelitiannya atau objek penelitiannya. Ini jadi salah satu hal yang cukup wajib gitu. Jadi di mana penelitian itu berada, karena walaupun topiknya sama, ketika lokasinya berbeda, bisa jadi analisisnya berbeda dan bisa jadi variabel yang digunakan berbeda karena karakter lokasinya beda, dan bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Jadi menyebutkan lokasi penelitian ini menjadi salah satu hal yang cukup wajib. Nah, kemudian setelah kita ketemu judul atau mungkin judul nanti sambil jalan, di bab pertama penelitian, entah itu di skripsi, tugas akhir gitu ya, atau di makalah-makalah lainnya, bab pertama adalah bab pendahuluan penelitian. Di mana bab ini menurut saya secara halaman mungkin paling sedikit gitu ya dibanding gambaran umum, kajian teori, metode, tetapi justru walaupun ini sedikit tapi lumayan detail isinya. Kenapa detail? Karena walaupun pendahuluan tapi perannya penting. Jadi bab ini memberikan informasi awal kepada pembaca tentang apa sih yang mau diteliti oleh kita sebagai peneliti. Harus bisa memberikan gambaran kepada pembaca, kita tuh mau meneliti apa sih gitu di bab pendahuluan. Dan di bab ini kita bisa menjelaskan isu atau concern atau masalah yang akhirnya mendasari kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi
meyakinkan gitu ya, meyakinkan pembaca bahwa ada isu tertentu, ada masalah tertentu, atau ada fenomena tertentu yang menarik untuk diteliti dan dirasa penting gitu untuk dilakukan penelitian. Itu peran dari bab ini. Dan kenapa tadi saya menyebutkan pendahuluan ini perannya penting? Karena pendahuluan ini harapannya atau sebisa mungkin bisa membuat pembaca tertarik pada topik penelitiannya. Jadi kesan pertamanya udah menarik dulu nih. Ketika kesan pertama sudah menarik, maka pembaca akan kemudian penasaran untuk membaca bab-bab berikutnya. Tapi ketika di pendahuluan ini kurang menarik, bisa jadi pembaca hanya berhenti di situ dan tidak melanjutkan bab-bab berikutnya. Padahal bisa jadi bab-bab berikutnya, entah itu teorinya, gambaran umum, analisis, sampai hasil, itu sangat menarik sekali. Tapi karena pendahuluannya kurang menarik, bisa jadi orang hanya berhenti di depan itu aja, nggak tertarik untuk ke belakang gitu ya. Jadi itu yang saya bilang kenapa pendahuluan itu menjadi cukup penting dan cukup ya perannya krusial gitu ya dalam sebuah laporan penelitian, laporan skripsi, makalah, esai itu ada di pendahuluan. Jadi di pendahuluan kita perlu menjabarkan topik penelitian, masalahnya apa, meletakkan penelitian dalam konteks literatur. Jadi karena ini karya ilmiah, maka suatu isu atau fenomena itu harus bisa disejajarkan dengan konteks literatur tertentu nih, karena harus ada dasar ilmiahnya gitu. Dan di bab pendahuluan ini mungkin masing-masing program studi, masing-masing universitas atau masing-masing institusi memiliki outline yang berbeda-beda gitu ya terkait bab pendahuluan. Tapi biasanya bab pendahuluan setidaknya memuat latar belakang kenapa masalah itu ada dan kenapa itu perlu untuk dilakukan penelitian, kemudian perumusan masalah, kemudian ada juga tujuan dan manfaat penelitian, ada juga sasaran penelitian nantinya, ada kerangka pikir, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Ini setidaknya ini isi bab pendahuluan, walaupun tadi bisa jadi berkembang nih antar institusi. Nah, yang pertama masalah dan tujuan penelitian nih, sebelum ke latar belakang ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, masalahnya itu harus jelas gitu. Dan harus terjabarkan di latar belakang. Apa sih masalah penelitian kita sehingga perlu untuk dilakukan penelitian ini. Di mana masalahnya spesifik dan tadi relevan dengan judul penelitian kita. Kemudian ketika kita membahas masalah penelitian, entah itu di latar belakang maupun di rumusan masalah, kita harus bisa menjelaskan dan memberikan argumen kenapa masalah itu dianggap masalah gitu. Kenapa masalah itu dianggap penting gitu sehingga perlu dilakukan penelitian. Di mana masalah penelitian itu sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama adalah gap gitu ya, kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan. Misalnya harusnya kondisi ideal itu jalanan itu nggak macet, tapi faktanya ada kemacetan. Kondisi idealnya perumahan itu harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat, tapi ternyata ada perumahan-perumahan liar yang nggak bisa diakses, yang diakibatkan oleh masyarakat yang nggak bisa mengakses rumah yang layak huni sehingga muncul perumahan liar, permukiman liar, atau masalah lainnya yang seharusnya nggak banjir jadi ada banjir, yang seharusnya lingkungannya asri bersih, tapi ternyata di lingkungannya banyak sampah, dan lain-lain sebagainya, masalah-masalah lainnya. Kemudian yang kedua, selain gap itu tadi, adalah keberhasilan dari suatu perencanaan, dari satu program, dari satu fenomena. Nah, kenapa nih keberhasilan kok bisa jadi masalah gitu ya? Ini memang berbeda gitu ya, antara masalah secara umum dalam kehidupan sehari-hari dengan masalah penelitian. Kalau masalah yang secara umum tadi, yang gap itu tadi, tapi kalau masalah penelitian, keberhasilan suatu program di satu daerah itu bisa menjadi
masalah penelitian. Kenapa? Karena mungkin kita kemudian perlu mengulik kenapa satu daerah itu bisa berhasil sementara daerah lainnya nggak berhasil. Apa yang bisa kita tiru nih dari keberhasilan itu? Hal-hal apa yang menarik atau strategi apa yang dilakukan sehingga mungkin bisa dicontoh oleh tempat-tempat lain. Nah, itu bisa dilakukan juga penelitian. Misalnya kemarin sempat ada COVID, di mana umumnya ketika COVID terjadi, daerah-daerah itu banyak yang mengalami PHK, kemudian ekonominya turun, wisata-wisata itu sepi gitu misalnya. Tapi ternyata ada satu daerah yang hampir tidak terdampak COVID atau terdampak cuman tidak signifikan sekali. Masyarakatnya masih bisa kerja, nggak ada PHK atau ada gotong royong yang sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada masyarakat di desa itu yang mengalami kemiskinan yang parah gitu ya karena COVID atau mungkin mengalami pengucilan yang parah karena COVID atau yang lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diteliti. Kenapa daerah lain itu menjadi masalah, COVID itu jadi hancur gitu ya, jadi bikin masalah, tapi di satu daerah ini malah lebih berhasil nih, atau tidak terdampak. Atau mungkin contoh-contoh lain, desa wisata misalnya di Indonesia banyak sekali desa-desa wisata tetapi naik turun nih, banyak wisata-wisata baru yang nggak bertahan lama karena satu dan lain hal. Tapi di desa lain itu masih baru, tapi kemudian bisa cepat booming dan setelah berapa lama masih tetap bertahan. Dimana mungkin di desa-desa wisata lain cepat booming, cepat viral, tapi cepat turun juga. Nah, mungkin kita perlu nih mencari bagaimana desa wisata ini bisa bertahan dari yang semula viral terus tiba-tiba hilang yang lainnya, tapi dia bisa yang semula viral tapi bisa menjaga nih eksistensinya. Nah, itu mungkin juga bisa dijadikan. Atau ketika ada relokasi pembangunan baru, relokasi PKL misalnya, atau relokasi permukiman kumuh, di mana biasanya relokasi permukiman kumuh, relokasi PKL itu ditandai dengan adanya demo dari masyarakat, penolakan dari masyarakat setempat. Tapi kenapa satu daerah ini bisa melakukan relokasi, entah itu PKL-nya, entah itu permukiman kumuhnya, tanpa adanya demo-demo. Masyarakatnya menerima dan mau guyup gitu ya, atau bekerja sama, berkolaborasi dengan baik. Nah, itu kan keberhasilan nih. Itu mungkin bisa kita cari juga kenapa itu bisa berhasil. Kemudian itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, masalah penelitian bisa berangkat dari adanya teori, pernyataan, atau konsep yang perlu diuji lebih lanjut. Biasanya ini muncul konsep-konsep baru atau teori-teori baru yang mungkin belum banyak dilakukan penelitian, sehingga kita perlu nih melakukan penelitian dari teori baru itu atau konsep baru itu untuk menguji apakah memang konsep itu benar seperti itu atau bisa berlaku di semua tempat, atau mungkin di tempat ini nggak berlaku nih konsepnya. Nah, kita menguji konsep itu. Kemudian yang terakhir adalah keunikan dari suatu komunitas, satu tempat, satu masyarakat, atau satu program, atau yang lainnya yang dirasa unik. Bisa jadi ini berbeda dengan yang kedua ya tadi. Kalau yang kedua itu sudah kelihatan berhasilnya, tapi yang terakhir ini baru uniknya dulu, tapi kita belum tahu nih berhasil atau enggak. Tapi udah unik duluan dan kita tertarik nih untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keunikan tersebut. Kenapa tiba-tiba muncul ide-ide tentang keunikan itu. Nah, itu adalah masalah penelitian. Jadi kita bisa berangkat dari macam-macam. Nggak melulu masalah penelitian itu dari hal-hal yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, atau yang gap itu tadi ya. Itu boleh, tapi yang lainnya pun boleh. Yang positif-positif, yang keberhasilan, yang keunikan itu pun boleh-boleh aja dilakukan sebagai masalah penelitian. Yang penting jelas justifikasinya. Kemudian rumusan masalah penelitian ini berkaitan juga dengan tipe penelitian, di mana tipe penelitian atau metode penelitian itu kan ada metode kuantitatif dan metode kualitatif.
dimana rumusan masalahnya agak sedikit berbeda juga. Kalau penelitian kuantitatif itu biasanya mengarah pada jawaban terukur, mengarah pada hubungan antar variabel, pengaruh antar variabel gitu ya. Misalnya seberapa besar pengaruh banjir terhadap terhadap lingkungan, seberapa besar dampak industri terhadap kondisi sosial ekonomi misalnya. Apakah ada pengaruh antara pemilihan lokasi industri dengan perekonomian daerah misalnya, atau yang lainnya. Untuk kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif ini lebih banyak untuk mengeksplor, untuk menggali lebih jauh, sehingga pertanyaannya lebih ke how and why. Mengapa bisa terjadi, bagaimana sesuatu hal itu bisa terjadi gitu. Jadi lebih kalau yang kuantitatif lebih ke what gitu ya, lebih banyak ke what-nya, how much, how many. Kalau kualitatif lebih banyak ke how and why. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini sifatnya harus spesifik, terbatas, dapat diukur gitu ya. Jadi mungkin lebih spesifik gitu ya. Misalnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bla bla bla. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor atau sejauh mana faktor apa gitu. Jadi itu tujuan penelitian. Biasanya nggak jauh berbeda dengan rumusan masalah penelitian dari yang sebelumnya tadi. Nah, ini mungkin pengantar dulu sebelum kita ke latar belakang penelitian. Oh ya, sebelumnya ini ada satu lagi tentang signifikansi penelitian. Ini mungkin lebih ke kontribusi apa sih? Atau setelah ada penelitian ini kemudian manfaat apa yang bisa diambil? Bisa itu dari aspek akademik, bisa mengembangkan teori, atau mengembangkan konsep, mengembangkan ilmu tertentu. Praktis, kemudian menunjukkan penelitian memberi manfaat untuk instansi, praktisi, perusahaan, atau sosial untuk masyarakat. Nah, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita akan bergerak ke latar belakang, cuman kita masuk ke part berikutnya. Oke, mungkin segitu aja. Selamat malam, kita ketemu lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.